Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini adalah tugas keempat dari Bimba ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum Bimba seperti itu. Bahwa ini yang saya pahami dari dasar hukum Bimba itu adalah ada dua seperti itu. Jadi bahwa Bimba atau bimbingan minat belajar anak ini, pendidikan ini adalah merupakan hak anak seperti itu. Hak anak di sini adalah bahwa sudah tertuang dalam ayat kedua dan ayat kelima dari 7 nilai dasar Bimba. Yang ayat kedua yaitu intinya bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada orang dewasa dan menjadi tanggung jawab atau menjadi kewajiban dari orang dewasa itu anak ini. Kemudian selanjutnya yaitu tertuang dalam ayat kelima dari 7 nilai dasar Bimba yang intinya bahwa Bimba adalah merupakan hak anak dan merupakan kewajiban dari orang dewasa istilahnya untuk menyampaikannya itu, pendidikan itu kepada anak ini. Kemudian selanjutnya yang kedua, menurut dasar hukum Bimba ini adalah menurut teori belajar dalam psikologi pendidikan. Jadi yang saya lihat itu adalah suatu kesinambungan dengan hasil akhir tujuannya itu adalah anak ini atau manusia yang belajar ini, di sini khususnya anak gitu ya. Anak ini memperoleh suatu kebahagiaan karena dari konsep kebahagiaan yang udah kita pelajari ya, bahwa kebahagiaan itu adalah merupakan salah satu filosofi tujuan hidup manusia ya. Siapa sih manusia yang gak ingin bahagia? Semuanya ingin bahagia seperti itu. Ya, jadi dengan belajar ini, teori belajar di sini yang dimaksud adalah saat belajar, dalam waktu belajar, saat belajar ini anak itu senang. Di sini anak senang berarti menggunakan fun learning. Fun learning ini apa tadi sudah dijelaskan, yaitu small step system dan individual system. Di sini akan mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan anak menjadi senang. Di sini saat anak menjadi senang, di sini anak itu akan tidak merasa keberatan saat mengulang materi atau mengulang pembelajaran. Misalkan dia belum mampu, pokoknya diulang-ulang terus sampai dia mampu. Di sini anak tidak akan merasa bosan, tidak akan merasa jemu. Karena apa? Anak senang karena pendidikan yang fun learning, yang menyenangkan, karena dengan menggunakan pendidikan yang small step system dan individual system seperti itu, mewujudkan pendidikan yang menyenangkan, fun learning, menjadikan anak menjadi senang belajar, mau mengulang dengan apa ya, dengan kehendak hatinya sendiri, tidak dengan paksaan, dengan istilahnya di sini motivator atau guru gitu seperti itu memfasilitasi anak-anak itu untuk terus mengulang pembelajarannya sampai anak ini mampu. Di sini kalau kita ya anak-anak juga kalau melakukan suatu hal, belajar atau ingin mencapai satu tujuan dan tujuan itu tercapai, sudah mampu gitu kan, anak di sini kan akan menjadi senang seperti itu. Dan saat anak menjadi senang, sudah mampu menjadi senang, itu lagi anak akan mau mengulang pembelajaran. Mungkin kedepannya si anak ini bisa menjadi istilahnya bisa mengajarkan kepada teman-teman, kedepannya lagi mungkin bisa menjadi seorang pendidik atau seperti itu. Kita tidak tahu, kita akan mendoakan dan mengusahakan yang terbaik bagi anak-anak kita di Bimba seperti itu ya. Seperti itu berkesinambungan dalam teori belajar yang sebagai dasar hukum Bimba di sini ya, hak anak dan sesuai dengan teori belajar dalam psikologi pendidikan seperti itu. Seperti itu yang saya pahami tentang dasar hukum Bimba. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.